Oke, sembari menunggu teman-teman untuk naik di atas panggung, mungkin saya mencoba untuk beber kloso sedikit ya. Membaca Amsal, kalau saya membaca Maiyah mungkin ya. Membaca Maiyah, Amsal itu perumpamaan ataupun ada tafsir lainnya. Gini, kalau menurut saya sendiri di Maiyah itu ada 3 poin kebaikan yang seharusnya kita istiqomahkan, yang seharusnya kita kerjakan secara terus-menerus, secara sabar. 3 kebaikan utama itu adalah menanam, yang kedua itu adalah sedekah, yang ketiga adalah berpuasa. Itu adalah nilai kebaikan utama di Maiyah. Yang utama itu menurut saya pribadi. Itu juga sering diutarakan sama Cak Nun, sama teman-teman lainnya, sama Sumur Maiyah juga sering mengutarakan bahwa 3 kebaikan utama di Maiyah adalah nandur atau menanam, yang kedua bersedekah, yang ketiga adalah berpuasa. Sekarang pertanyaannya kalau untuk saya sendiri dan untuk teman-teman ya bisa dijawab sendiri, kita sudah sejauh mana? Kita sudah menanam sejauh mana, kita sudah bersedekah sejauh apa, kita sudah berpuasa sekuat apa di sini? Nandur itu hasilnya apa Mas? Pasti cukul tuh, apa berbuah atau tumbuh gitu. Menurut saya dalam proses nandur kita tidak seyogyanya mengharapkan itu tumbuh. Itu menurut saya. Kewajiban kita di dunia itu hanya menanam sebanyak-banyaknya. Seorang petani juga gitu, seorang petani dia cuma nanam padi sebaik mungkin pakai perhitungan waktu, perhitungan musim, pakai irigasi, pakai bibit yang terbaik. Cuman urusan itu tumbuh, cukul atau panen itu bukan urusan dia lagi, itu adalah urusan Allah. Sama kayak kita lakukan di Maiyah, kita hanya bisa menanam sebanyak-banyaknya, hanya bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, hanya bisa berpuasa sekuat mungkin. Walaupun pada akhirnya nanti yang kita tanam itu cukul, menurut saya kita tidak seyogyanya juga memanen itu sebanyak-banyaknya. Masih ada degradasi, masih ada kondisi benar dan pener yang harus terpenuhi agar kita bisa panen apa yang kita tandur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba mengajak teman-teman untuk lebih mengenal Kenduri Cinta ya. Kenduri Cinta itu sudah berjalan selama 17 tahun, dari tahun 2000. Mas Adi Pujo ini adalah angkatan pertama, beliau dari tahun 2000 sampai tahun ini masih terus istiqomah berada di samping kita bersama. Masih terus istiqomah naik di atas panggung, masih terus istiqomah memberikan ilmu-ilmunya untuk kita bahas setiap bulannya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Adi Pujo. Yang kedua, poin yang kedua dari Kenduri Cinta menurut saya gini. Teman-teman di sini kira-kira sudah mengenal sejauh apa Kenduri Cinta? Ada yang baru datang sekali nggak di sini? Oh ada ya. Ngapain Mas ke sini Mas? Maksudnya gini. Pernahkah teman-teman di sini? Saya mulai dari saya dulu. Saya tahu Kenduri Cinta itu tahun 2012. Saya datang ke Kenduri Cinta sebagai jamaah pertama itu tahun 2013 dan saya diundang oleh teman-teman penggiat untuk menjadi penggiat Kenduri Cinta tahun 2013. Bukan diundang sih, diancam. Lebih tepatnya dulu saya itu sama Mas Tri. Diancam, ayo mau datang Rebuan apa enggak? Saya siap, saya datang Rebuan. Akhirnya saya datang Rebuan. Dan teman-teman kira-kira gini, sudah sejauh mana pikiran teman-teman di Kenduri Cinta? Kira-kira tenda, angkringan, izin, tempat, level, sound, biaya kebersihan, itu datang dengan sendirinya atau ada yang ngurus? Nah, terus kalau misalnya oke lah ada yang ngurus, siapa yang mau ngurus? Sudah sejauh apa? Siapa aja yang ngurus? Kira-kira apa yang membuat teman-teman itu terus istiqomah untuk mengurus ini semua? Apa? Aneh kan pertanyaan yang aneh gini. Bahkan ada cerita lucu Mas Wawan itu. Mas Wawan itu dia adalah
Go Baliho. Beliau adalah orang yang setia mencetak baliho sebesar itu, dibawa ke sini, dicetak, ditunggu, dibawa ke sini, dipasang-pasang sendiri, difoto-foto sendiri, dinikmati sendiri, udah masang. Itu Mas Wawan. Ada juga teman-teman yang lain yang setiap Rabu kita tuh ngumpul di depan Galeri Cipta 2 untuk bahas semua yang kita bahas, semua. Mulai dari evaluasi Kenduri Cinta kemarin, terus kita ke depan mau apa, kira-kira ada isu apa, ada kejadian apa. Kita membahas tema yang kadang kita bahas selama 4 minggu, itu enggak dipakai di Kenduri Cinta. Pernah dan sering. Kita membahas dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, oh temanya ini minggu keempat enggak jadi, itu sering. Itu kira-kira apa yang mendasari teman-teman? Ataupun apa yang mendasari teman-teman teman-teman jamaah di sini, jamaah Maiyah di sini yang datang ke sini itu untuk ngapain? Sudah mengertikah kita dengan janjane kini lapo sih nang kini? Janjane kini ngopo? Mari iki udan. Udan teles terus ngopo? Udan-udanan terus ngopo? Apa yang ditunggu, apa yang dicari? Gitu. Kalau saya sendiri, Maiyah itu bukan tempat untuk mencari untung, sudah pasti. Bukan tempat mencari untung, tapi butuh keuntungan enggak di sini? Maksudku butuh modal enggak kita di sini? Apakah modal itu terus datang sendiri? Apakah modal itu terus kita nyari sponsor? Kita enggak pernah punya sponsor, kita enggak pernah punya embel-embel apa-apa di sini. Mungkin ada teman-teman yang lebih sepuh di sini, teman-teman jamaah yang jauh lebih lama di sini mungkin pasti lebih tahu. Gitu. Itu yang kedua, masalah Kenduri Cinta. Yang ketiga, saya pengen membahas sedikit tentang zat sumur Maiyah kita, sumur ilmu Maiyah kita, Cak Nun sendiri. Kenduri Cinta berjalan selama 17 tahun tanpa sponsor, tanpa kita minta dana ke siapapun. Kita ngaju-ngajuin, ini loh ada Kenduri Cinta, datang dong ke sini ada Kenduri Cinta, kita minta dana. Kita nggak pernah melakukan itu. Tapi selama 17 tahun istiqomah berjalan terus. 17 tahun, bukan waktu yang singkat. Tapi bagi Cak Nun sendiri, bagi Mbah Nun, 17 tahun itu waktu yang singkat loh. Sudah berapa tahun Mbah Nun, Cak Nun itu kira-kira melakukan hal seperti ini? Beliau pernah bilang saya tuh sudah melakukan ini kira-kira hampir puluhan ribu kali. Bayangkan puluhan ribu kali duduk di sini. Model duduknya kayak gini, kuat berjam-jam. Setelah acara pun, beliau kira-kira bisa langsung pulang enggak? Selesai acara terus Mbah Nun terus cabut pulang, kira-kira bisa enggak? Enggak bisa, menurut saya enggak bisa, di mana-mana itu. Setelah acara Mbah Nun ngapain? Ada orang yang datang ngajak ngobrol, ada orang yang minta salaman, bahkan mungkin selesai acara itu adalah momen yang lebih menguras energi daripada acara itu. Bayangkan berdiri, salaman, banyak yang salim ke beliau, berjam-jam, berpuluhan ribu lah, nggak sampai ratusan ribu, berpuluhan ribu orang minta salaman ke beliau. Itu kira-kira kalau kita lihat sosok Mbah Nun, itu apa yang bisa kita ambil sebenarnya? Kalau kita lihat sosok Kenduri Cinta, itu apa yang bisa kita ambil? Kalau kita lihat sosok Maiyah, itu apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil? Kalau saya sendiri jujur ya saya sebisa mungkin ngasih ke Maiyah. Beri, kasih terus, ngasih terus. Walaupun gak ada duit ya tak kasih. Ya gak ngasih uang, ya ngasih ide, ya ngasih. Kadang beliin gorengan, beliin rokok, ya gitu aja. Sebisa mungkin saya ngasih. Dan kira-kira gini, kemurnian Maiyah itu seperti apa sih? Ada nggak Maiyah itu menjadi sosok pergerakan sosial? Enggak. Adakah Maiyah itu jadi kekuatan politik? Juga enggak. Adakah Maiyah jadi sekte? Bahkan juga enggak. Yang bisa kita lakukan sebenarnya kan menurut saya adalah ya udah kita kasih aja sebanyak-banyaknya ke Maiyah. Kalau saya sendiri saya nggak tega. Walaupun Maiyah itu udah dikenal ya di mana-mana. Kalau Mas jalan dimanapun terus lihat peci Maiyah, ada orang pakai peci Maiyah, deketin aja orang Maiyah ya, pasti langsung akrab. Pasti langsung akrab.
Sampai sejauh itu energinya. Energi maya itu sampai sejauh itu. Di mana-mana dikenal. Kalaupun maya bisa dijadikan kekuatan politik semisal, ataupun maya tidak ada sama sekali semisal. Terus teman-teman jamaah maya bagaimana sikapnya? Jika memang maya mau dijadikan kekuatan politik gitu kan, nggak tahu. Atau maya benar-benar udah nggak ada sama sekali. Kira-kira sikap kita gimana? Kita mau ngapain kalau misalnya kita nggak ada maya? Kalau saya nggak tega, misalnya saya mengajukan diri dan membawa emblem Ma'iyah, saya orang Ma'iyah loh, saya nggak tega sebenarnya. Apalagi saya ngajuin Ma'iyah itu ke Tuhan, ya Tuhan saya itu anak Ma'iyah loh. Saya tuh nggak tega, saya itu cuman, kalau saya pribadi ya, sorry saya ngomong agak pribadi karena ini yang bisa saya lihat cuma saya pribadi. Adalah saya cuma ngasih sebanyak-banyak ke Ma'iyah dan saya nggak berani ngapa-ngapain. Apalagi sampai melakukan suatu hal yang menyalahi aturan, melakukan suatu hal yang ngualati, itu saya nggak berani. Jadi itu, kalau menurut saya membaca Ma'iyah, membaca Amsal itu seperti itu. Mungkin langsung aja ke teman-teman yang lainnya. Mas Adi dulu. Teman-teman atau Mas Pram dulu, silakan kalau mau ada ngasih beber kloso ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ditanya saya ngapain kesini tadi Mas? Ngapain? Cari suasana baru sebenarnya salah satunya ya. Ada dari rutinitas kita yang sibuk, rutinitas kita yang itu aja. Ntar ketemu yang bahasanya agak beda gitu, salah satunya. Tapi yang lebih dari itu ya banyak ya, misalnya bisa istiqomah, konsisten aja ya. Saya mungkin ikut di sini dulu dari tahun 2005 ya, baru sebentar. Jadi, ya ngelihat teman-teman Rebuan terus datang, kemudian bahas sesuatu. Sepertinya ada energi baru yang lain yang saya dapetin gitu. Karena saya selama ini kalau buat pengalaman pribadi saya sih intinya memang pengendalian diri. Lebih ke apa ya? Belajar. Jadi kalau saya maunya belajar aja, isinya apa gitu. Mau temennya yang seperti apa ya saya belajar gitu. Jadi yang saya mau suruh tanya ke sini yang mau ngapain ya belajar gitu. Ya dari teman-teman yang lain juga mungkin banyak pengalaman, banyak lebih punya masukan. Ya monggo nanti kita bahas sama-sama aja. Itu ya kira-kira Mas ya. Sementara itu dulu deh, saya belum punya gambaran lain. Ya. Oke, terima kasih Mas Bram. Langsung aja ke Mas Amin. Pak bosnya Mukadimah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk ngomong di depan itu sudah teman-teman udah pada tahu kalau yang biasa Rebuan ngobrol sama saya pasti kalau ngobrol untuk di depan itu ya kurang nyambung sebenarnya kalau loncat. Ya, membaca Amsal. Kalau cerita soal pengalaman di Enduri Cinta, lompat-lompat ya ngomongnya nggak apa-apa. Kalau Mas Pram tadi bilang masih belajar gitu. Kemarin padahal Mas Pram bilang belum lulus, ya, karena belum lulus. Ya kalau Enduri Cinta itu bagi saya itu ya memang kalau secara tempat itu kayak oase gitu ya, kayak di padang rumput, gersang, kita punya rutinitas keseharian gitu ya. Di sini tuh kayaknya adem, gitu, tenang. Tuh, jadi ya perumpamannya kalau misalkan tempat itu kayak oase gitu. Di Jakarta gersang kayaknya ya. Keseharian aktivitasnya itu isinya kompetitif ya istilahnya ya, saling bersaing gitu ya. Kalau di sini kayaknya isinya saling mendukung gitu. Tadi sore kalau yang datang jam 5:30 ya, jam 5:30. Ini karena kan hari ini kan suasananya baru banget ya. Mungkin teman-teman yang udah biasa tiap bulan datang ke sini kan
kaca hari ini itu posisinya agak berbeda, tatanan panggungnya juga agak gitu kan. Itu ada kemarin ada kita bangun ini udah dirapi-rapiin. Gitu. Nah, tadi sore itu datang posisi panggungnya agak kemajuan gitu. Rumah teman-teman masih ini juga. Ya otomatis gitu yang sore datang ke sini ke bukan otomatis sih sebenarnya. Apa ya? Ya karena kita yang sering bermaya itu kan tadi kata Mas Pram belajar gitu ya, belajar untuk mengasah sensitivitas kita gitu ya, untuk saling mendukung ketika apa ada yang kondisi kayak tadi sore itu ngelihat tatanan panggungnya agak kedepanan, terus kita yang udah datang jam 5-an itu tadi berusaha untuk mundurin panggung, ngangkat gitu, kerjasama itu. Itu bukan otomatis, nggak mungkin itu kalau misalkan orang yang nggak saling kenal, nggak punya ruh yang ditebarkan apa bukan ya semangat saling mendukung, semangat bermaiyah yang disebarkan sama Cak Nun itu nggak mungkin bisa begitu kompak gitu ya karena latihan itu tadi. Kalau saya itu menggambarkan kalau di tulisan yang untuk pengantar ya istilahnya mukadimah itu kan menggambarkan kayak orkestra gitu mayah itu gitu. Kalau awalnya itu saya yang seringnya kayak wayangan ya, miripnya kalau kegiatan mayahan itu kan mirip kayak wayangan malam hari gitu segala macam gitu. Kayak ada temanya, ada judulnya, ada lakonnya lah kalau wayangan itu. Tapi kan kalau yang nampak di wayangan itu kalau sukses orang datang itu juga kalau wayangan itu kan nggak diundang gitu kan. Ya mungkin ada undangan yang punya hajat itu ada. Gitu. Tapi untuk yang nonton segala macam itu yang bisa bertahan itu kan biasanya kan karena niat senang ngumpul gitu. Itu kalau permisalan yang saya mayan itu kayak wayangan. Kalau ngeliat kayak wayangan kan nggak mungkin sendirian dalang gitu ya. Dalang sendirian datang gawa wayang, gitu. Terus nabuin sendiri itu nggak mungkin. Harus ada tim di belakangnya gitu kan. Yang nampak di pertunjukan itu adalah sebenarnya bukan yang nampak itu berbeda dengan kenyataannya. Karena kalau kita lihat wayang itu kenyataannya itu kan adalah proses panjang gitu. Proses panjang di mana ada dalang, ada nayaga itu yang nabuh gamelan gitu ya. Pesinirnya itu kan setiap hari mestinya ngelatih untuk dalam latihan itu proses panjang gitu. Nggak mungkin ketika pertunjukan wayang itu langsung bisa bawa wayang gitu kan. Dan itu kan kompak gitu kan. Selama sepanjang malam gitu. Gitu. Ya gitu ya. Jadi kalau saya itu ya misalkan kalau mayah itu ya kayak orkestra gitu. Jadi kita selama bermayah, selama kita belajar dari tulisan Cak Nun, dari apa segala macam gitu ya. Dari karya-karya Cak Nun itu kita belajar untuk setidaknya untuk sebagai pengalaman kita pribadi gitu ya. Mengimplementasikan apa-apa yang dari Cak Nun itu untuk bermain ya bersama-sama gitu. Untuk ngelos. Karena kan setiap orang kan punya pengalamannya masing-masing gitu ya. Setiap orang punya pengalaman masing-masing. Kita pastinya kita bisa ngumpul kayak gini kan bukan suatu yang bisa direncanakan kalau menurut saya ya. Kalau secara teori organisasi pun untuk bisa mengorganisir sebuah forum yang bertahan puluhan tahun kan Kenduri Cinta kan nggak cuma di sini aja yang semacam Kenduri Cinta ya mayahan itu kan nggak cuma di sini aja induknya itu kan di Padang Bulan sana di Padang Bulan itu tempatnya itu jauh dari masuknya itu kan kalau nggak salah ke Menturo itu kan jauh itu dulu sempat sampai puluhan ribu orang gitu. Itu publikasinya juga nggak tahu gimana ceritanya dan rutin gitu loh dan rutin. Itu kalau bukan ada semangat atau benih yang terus tumbuh itu nggak mungkin kalau menurut saya. Gitu. Sampai kemudian muncul di Jakarta kita tadi ada Kenduri Cinta, di Jogja ada Mocopat Safa atau segala macam. Itu proses panjang. Gitu. Nah, saya memisahkan itu semua itu kayak orkestra gitu, kayak orkestra. Orkestra itu kan orang seolah-olah otomatis, padahal sebenarnya
Nggak, otomatisnya itu bukan karena suatu yang apa namanya ujuk-ujuk gitu loh. Tiba-tiba itu enggak, tapi ada proses latihan, proses kapan harus apa namanya kapan harus narik. Kalau misalkan biola itu kapan harus gesek, kapan harus memindah notnya, suaranya segala macam. Kalau misalkan dia apa namanya drum ya kapan dia harus nabuh itu segala macam. Itu proses panjang. Nah itu dialamin setiap orang kalau yang bermain itu ngalamin itu gitu. Jadi kalau saya nganggap bahwa sebenarnya ngapain teman-teman di sini ngumpul gini? Kalau menurut saya itu lagi dalam proses melaras belajar orkestra gitu. Di mana teman-teman sekalian di sini termasuk saya sendiri itu menjadi aktor, menjadi pemain gitu. Sekaligus menjadi penonton gitu. Jadi bukan di sini itu kan bukan tontonan itu Mas. Bukan bahwa nonton saya itu enggak gitu. Saya juga nonton. Jadi iya, saling mempertunjukkan, saling ngomong itu dalam proses belajar dan mempertunjukkan sekaligus gitu. Nah, menurut saya Ma'iyah itu secara keseluruhan dari berbagai macam simpul yang ada dan personalnya masing-masing penggiat ataupun jamaah. Sebenarnya kan istilah penggiat sama jamaah itu kan sama aja sebenarnya kan ya. Sama aja cuma waktunya itu apa namanya lebih luang atau tapi juga ya itulah. Jadi sebenarnya sama aja gitu, enggak ada bedanya. Ya mungkin itulah terlalu panjang sementara. Oke, terima kasih Mas Amin. Gini, kalau dibilang kita ini waktu luang juga sebenarnya enggak loh. Kita bukan pengangguran loh Mas. Penggiat di sini bukan pengangguran loh. Kita orang-orang profesional bekerja di kantor-kantor profesional loh. Ada yang jadi manajer, ada direktur utama, ada yang kerja di startup, ada yang kerja jadi pegawai negeri, ada yang kerja di kementerian. Kita bukan orang yang nganggur terus meneng ngono kenduri cinta penggiat tuh budal, gak ngono. Kita tuh orang yang tiap hari ya kerja, pergi pagi, pulang malam, ketemu anak, ketemu istri yang belum punya anak, punya istri, ya PDKT ya gitu. Kita tuh orang sama aja kayak teman-teman di sini gitu loh. Cuman yang aneh itu kan kenapa kok sampai 17 tahun gitu loh. Mas Adi nih coba 17 tahun. Ngapain Mas 17 tahun di sini tuh? Gitu. Nyiapin tenda, nyiapin level, nyiapin apa? Mukadimah, nyiapin tema. Itu bukan hal yang aneh menurut saya. Bahkan teman-teman di sini tuh aneh, ngapain ke sini? Menurut saya tuh gitu. Tapi kan kalau mesti tiap teman-teman di sini punya alasannya masing-masing yang kadang-kadang nggak ketemu. Iya ya aku lapor gini. Itu tuh kadang juga ada. Dulu saya juga gitu, ngapain saya ke sini duduk, guyang-guyu. Saya pernah datang ke sini tuh dalam kondisi sakit berat, Mas. Bayangin, ngapain saya sakit berat datang ke sini? Duduk di depan sendiri, flu, habis itu wes batuk-batuk, panas dingin, saya duduk sampai pulang. Nggak pipis, bayangin. Itu saya ngapain ya? Saya pikir, aku lapor nanggono. Cuman itu saya lakuin. Saya nikmat. Saya nikmati lah gitu. Enak aja di sini. Jadi mungkinnya kayak gitu. Mungkin Mas Adi ada teman Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kenduri Cinta bulan Oktober 2017. Banyak yang sudah disampaikan Mas Doni tadi, macam-macam mengenai pengalaman teman-teman istilahnya penggiat. Penggiat itu sebetulnya nggak ada slotnya di organisasi itu. Penggiat itu ya artinya ya orang mau berkegiatan atau ya mendukung kegiatan itu aja sebetulnya. Karena memang secara organisasi resmi KC itu nggak ada sebetulnya. Ya kalaupun ada itu dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan acara itu aja. Tapi terlepas dari itu sebetulnya semua ini kan dari kesadaran dan kemauan teman-teman semua ini yang mendukung acara maupun yang hadir. Jadi di sini yang disampaikan Mas Doni tadi bukan dalam rangka sambatan atau curhat atau apa, enggak. Sebetulnya kita ingin karena teman-teman di sini itu kan merasa ada sesuatu yang dirasakan yang ya mungkin bisa dikatakan bahagia, bisa dikatakan bangga. Makanya
teman-teman menyampaikan di sini itu dalam rangka untuk berbagi kebahagiaan, atau mungkin pernah jadi judul KC itu apa? Kebahagiaan bersedekah ya. Ya sebetulnya itu, kegembiraan. Jadi apa yang disampaikan Mas Doni dan teman-teman di sini tadi sebetulnya bukan ingin menuntut teman-teman mesti partisipasi bagaimana ikut angkat-angkat, enggak, bukan. Kita ingin sampaikan adalah bahwa kita melakukan semua ini dengan gembira, dengan senang hati dan penuh keyakinan bahwa apa yang kita lakukan di sini semua itu adalah bagian untuk berbuat baik. Dan saya pun kalau dibilang 17 tahun itu ngapain ya cuman itu tadi sebetulnya, karena saya berharap apa yang sudah saya lakukan itu menjadi bagian dari kebaikan yang pernah ada di dalam hidup saya. Apalagi kalau teman-teman yang biasa Jumatan kan dengar kalau khotib di depan itu menyampaikan apa coba? Ittaqullah wattaqullah, terus wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kalau teman-teman yang sudah biasa dengar pembicaraan atau pesan-pesan Cak Nun, Mbah Nun di forum-forum itu, apa yang dimaksud muslim itu? Ya silakan Anda cari sih. Saya tidak berani menerangkan banyak-banyak, tapi muslim itu kan dari kata salam Islam, dan dari beberapa kesempatan yang lalu Cak Nun menyampaikan bahwa salam atau Islam itu kan dalam rangka selamat dan saling menyelamatkan. Jadi salah satu alasan saya pribadi yang terus ingin mendukung hal-hal yang saya anggap menjadi bagian dari untuk saling menyelamatkan ini, ya insya Allah akan saya jalankan. Karena memang pesannya janganlah berakhir, jangan sampai tamat kecuali kamu saling menyelamatkan. Ya itu kira-kira apa ya istilahnya, bagian dari obsesi saya pribadi sih. Tapi itu silahkan saja, itu teman-teman sendiri nanti yang akan bisa merasakan maupun menerjemahkan sendirilah apa kira-kira yang teman-teman ingin rasakan di dalam forum ini, atau yang teman-teman ingin dapatkan, atau maka kita sebenarnya berharap apa yang bisa teman-teman bagi bersama dengan yang lainnya, dengan bersama-sama di sini. Baik itu cerita kegembiraan, kesedihan, boleh saja. Kalau itu kira-kira untuk menjadikan itu kebaikan bagi kita, mari kita sampaikan di sini, tidak masalah. Insya Allah itu akan menjadi bagian untuk kebaikan dari kita semua. Kira-kira dari saya sementara itu, tapi untuk mengenai masalah tema itu, ya itu seperti biasa, bahwa kita sering melakukan pembicaraan, diskusi tiap minggu, rebuan dan sebagainya. Ya A, B, C, D, E keluarnya X, dan itu di luar kendali. Tapi ya itulah dinamika teman-teman di sini, dinamika kita semua yang sebagai penggiat dalam rangka menyelenggarakan acara ini. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir di sini jangan sungkan-sungkan untuk ikut berbagi atau menyapa teman-teman, baik gak cuma penggiat tapi di antara teman-teman yang hadir juga silahkan saling menyapa, tidak masalah. Dan sebaiknya memang saling mengenal, karena kalau datang dengan tidak saling mengenal, saya agak khawatir juga dengan yang kita istilahkan ma'iyah ini, karena kebersamaan itu akan jadi berkurang rasanya kalau tidak saling mengenal. Jadi saya harapkan teman-teman yang bersebelahan dan sebagainya yang berduduk bersama atau makan bersama di sekitar sini, silahkan saling mengenal, tidak masalah. Jangan khawatir nanti ada maksud apa-apa, tidak usah begitu berpikirannya, tapi silahkan saling mengenal. Insya Allah kita semua di sini untuk dalam rangka
nandur apa tadi? Nandur terus sedekah dan berpuasa. Berpuasa itu artinya bukan sama sekali enggak ini, ada berbukanya juga, cuman tetap menahan diri. Ya, kira-kira sementara dari saya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Adi. Lanjut aja ke Mas Fahmi, kalau ada tambahan 1-2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tadi sudah disampaikan banyak hal lah oleh Mas Adi, Mas Amin, Mas Doni juga tadi menyampaikan, artinya mungkin kita sambil refleksi ke diri kita masing-masing, artinya entah yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai bertahun-tahun datang rutin ke sini, kira-kira nanti dijawab sendiri saja, artinya setiap teman-teman di sini menjawab sendiri, kira-kira kenapa sih kok saya bisa juga ikut terbawa, ikut setia ke sini, setiap bulan saya mau ikut ke sini. Bahkan saya yakin di sini ada yang sudah juga ketika ma'iyahan di kota-kota lain juga ikut. Entah di Jogja, di Semarang, di Solo dan lain-lain sebagainya. Di Surabaya mungkin sampai Padang Bulan, mungkin teman-teman di sini juga ada yang sampai pernah ke sana. Itu kira-kira apa yang dicari gitu loh. Sampai kemudian menjadi efek sampingnya atau efeknya ke dalam dirinya masing-masing itu apa. Jadi yang dimaksudkan tadi Mas Adi, Mas Amin, Mas Doni, artinya apa yang sebenarnya didapatkan? Apakah hanya karena mengikuti arus, artinya melihat bagaimana ma'iyah sampai hari ini prosesnya begitu besar, kemudian kita mengikuti arusnya, terbawa ke sana, hanya sampai di titik itu mengikuti arusnya, atau ada hal-hal yang kemudian memang bisa kita ambil. Tadi Mas Doni sampaikan misalkan teman-teman di KC setiap Rabu setia datang ke Reboan. Padahal mereka semua bekerja setiap harinya, besoknya harus bekerja. Kadang di Reboan itu bisa sampai jam 12 juga malam harinya gitu loh. Besok jam 5 tetap berangkat lagi dari Bogor, dari Bekasi, dari macam-macam di sekitar Jakarta, berangkat kerja lagi besok paginya. Itu juga bagi saya pribadi cukup aneh. Ngumpul di tengah pekan, di hari efektif ya, bukan kalau di weekend kita nggak kaget lah besoknya libur ngumpul sampai pagi pun nggak masalah. Atau seperti sekarang kita KC hari Jumat, besok kebanyakan libur. Ada sebagian yang masuk mungkin ya untuk kerja dan aktivitas yang lain. Tetapi kalau Reboan kan besoknya masih kerja rata-rata. Jarang lah, ya ada mungkin 1-2 kali hari Kamisnya tanggal merah. Tapi mayoritas kan besoknya kerja. Dan itu bukan yang kerjanya juga deket-deket sini, ada yang di Bintaro, ada yang di Pamulang, dan rumahnya juga ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi. Nah, saya juga kadang tanya sama teman-teman di Reboan, kok bisa kalian itu ya setia setiap hari Rabu datang ke sini. Jadi apa yang bisa didapatkan sebenarnya? Secara materi nggak ada. Nggak ada kan, teman-teman juga setiap hari Jumat ke sini secara materi nggak ada. Mungkin efek setelahnya ada. Di sini kenal sama orang, ternyata punya satu wawasan, satu gagasan, ide, menjalankan bisnis, misalkan kerja sama bisnis, mungkin efek itu ada. Tapi kan ketika di sini apa ada kita dapat materi? Nggak ada. Teman-teman yang datang ke Reboan juga nggak ada. Jadi maksudnya tadi saya hanya menambahkan, maksudnya Mas Doni, Mas Amin, Mas Adi menceritakan segala macam itu juga dalam rangka refleksi kita masing-masing. Janjane iki ngopo kita sampai juga ikut ke bawah seperti ini gitu loh. Toh seandainya seandainya bulan depan KC nggak ada, jangan-jangan kita ikut resah. Pernah nggak mensimulasikan itu? Tiba-tiba nggak ada nih, ma'iyah nggak ada gitu. Gimana rasanya? Artinya mensimulasikan sampai seperti itu, sampai detail. Dulu kalau nggak salah Padang Bulan pernah ya Mas Adi ya. Padang Bulan itu pernah stop beberapa kali. KC juga pernah di awal-awal, di generasi Mas Adi awal-awal pernah melakukan hal seperti itu. Karena satu lain hal. Nah seandainya setelah ini tiba-tiba ada satu dan lain hal juga. Tiba-tiba KC nggak ada. Pernah nggak teman-teman mensimulasikan itu gitu loh.
Tadi kan Mas Amin menyampaikan KC itu bagi saya oase. Lah nanti kalau tiba-tiba KC nggak ada, Mas Amin mau nyari oase di mana, Mas? Nah, ya kan, jangan-jangan langsung putus asa pulang kampung dah. Resign dari perusahaan langsung pulang kampung. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Kan itu yang juga sering disampaikan oleh Mbah Nun kan di sini. Kita jangan sampai eman gitu loh. Kalau tiba-tiba mak ayah nggak ada sekalipun, kita harus siap. Nah simulasinya sampai ke sana. Jangan sampai kemudian kita hanya terbawa arus, oh mak ayah KC. Setiap bulan Jumat kedua kita ke tim gitu. Ini coba nanti teman-teman jawaban sendiri ya. Artinya tadi misalkan efeknya apa sih saya tiap bulan ke sini, atau misalkan yang hampir tiap kemana-mana ikut misalkan. Saya yakin ada di sini yang misalkan ke Jogja datang, ke Semarang datang, ke Surabaya datang gitu. Atau minimal ketika ada ma'ayahan di mana ikut nyimak lewat Twitter, Facebook atau live Instagram yang ada. Itu kan juga memerlukan energi. Saatnya kita istirahat, kok mau-maunya kita nyimak. Sudahlah, satu otomatis pulsa kita hangus untuk beli kuota kan. Kok mau gitu. Kira-kira apa yang kita dapatkan? Itu jawabannya juga macam-macam. Kalau mau dari level bawah sampai level yang biasa sampai yang expert ya macam-macam. Ada yang saya cari ilmu, iya cari ilmu. Ada yang saya cari kenalan, gitu kan. Itu juga tidak bisa dipungkiri. Maka kemudian nanti jawabannya kembali ke masing-masing. Apakah datang ke sini hanya ikut arus? Nah kalau yang ikut arus ini kan bahaya, dalam artian bahaya begini, tiba-tiba nanti nggak ada terus dia mau lari kemana lagi. Itu. Teman-teman mungkin bisa mensimulasikan, ada beberapa yang ketika ikut mayahan, oke, di tengah jalan ada goncangan hidup, cobaan hidup gitu ya, kemudian langsung menghilang gitu aja. Putus gitu aja dengan mayah tiba-tiba. Itu juga banyak saya temui gitu. Entah kecewa, entah ada apa gitu. Bisa langsung hilang seperti itu. Nah tadi pertanyaan kedua saya tadi nanti dijawab juga masing-masing, disimulasikan masing-masing gitu. Seandainya tiba-tiba mak ayah nggak ada, selesai gitu. Nah, kira-kira gimana? Kan tadi kayak tadi misalkan Mas Amin oase, terus yang lain mesti mungkin cari ilmu dan sebagainya. Lah kalau mak ayah nggak ada, cari ilmunya kemana? Gitu. Simulasinya sampai ke sana. Nah, jawabannya ya monggo teman-teman sendiri. Mungkin setelah ini Mas Doni mau workshop 1, 2, 3 pernah teman-teman di sini. Itu alhamdulillah artinya teman-teman juga berhak untuk mengutarakan pendapatnya gitu loh. Yang tadi saya sampaikan, Mas Adi tadi menyampaikan bukan kemudian ketika Mas Doni, Mas Adi menceritakan hal-hal yang seperti ini meminta kontribusi lebih, tidak. Tapi minimal kita paham. Tadi kan Mas Doni ngomong, mayah itu nandur, puasa, sedekah. Kalau kita nandur minimal kita tahu bijinya. Kita tahu bijinya, kemudian kita tahu di mana kita akan menanam biji itu. Ketika biji itu tumbuh jadi pohon, kemudian berbuah, kita tahu juga pohon itu akan bermanfaat untuk siapa. Begitu juga ketika kita melakukan puasa. Nah, puasanya kita untuk apa? Manfaatnya apa? Sama juga dengan ketika sedekah. Sedekahnya untuk siapa? Manfaatnya untuk siapa? Tidak hanya serta-merta kita bersedekah gitu loh. Tidak serta-merta kita melakukan puasa. Nah, kadang yang jadi gojlokan teman-teman di Rebuan kan poso rek poso. Ya poso, kamu puasa apa kamu kere gitu loh. Iya kan? Karena itu hanya bahasa candaan saja gitu loh. Maksudnya apakah benar-benar kita melakukan puasa itu untuk tirakat gitu loh. Jangan-jangan hanya menutupi karena kita besok nggak bisa makan. Berarti itu kembali ke level 1 dong puasanya. Puasa hanya untuk menahan lapar. Nah kalau kita berpuasa efeknya apa? Tujuannya apa gitu loh. Apakah puasa itu hanya karena besok kita bingung nggak punya duit buat beli makan, terus wis puasa aja lah. Ya itu bagus, cuman kan levelnya harus naik lagi. Kita puasa buat apa gitu loh misalkan. Kalau Mbah Nun kan misalkan gini, saya puasa
mempuasai untuk generasi selanjutnya, misalkan untuk anak cucu saya agar di masa yang datang mereka bisa lebih bahagia dari saya. Itu satu contoh gitu loh. Nah, kita bisa mensimulasikan juga ketika saya puasa apa gitu loh. Nah, itu nanti yang bisa mungkin gitu Mas Doni bisa dieksplor lebih dalam dari teman-teman. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fahmi. Gini, ada satu hal lagi yang ingin saya jabarkan. Kita hidup di Indonesia. Kita sekarang sedang bermaya. Kira-kira posisi kita ini dititipi Maiyah dan dititipi Indonesia, ataukah kita itu dititipi Maiyah saja? Itu Mbak Nun pernah bertanya seperti itu, dan saya nyoba jelantarkan di sini, dan jawabannya juga otomatis teman-teman sendiri masing-masing. Kita ini dititipi Maiyah dan Indonesia, ataukah kita ini dititipi Maiyah saja? Seandainya Maiyah digadang-gadang menjadi sebuah solusi, digadang-gadang menjadi sebuah problem solver, bug fixer kalau orang IT-nya untuk Indonesia. Misal saya dapat ilmu gini, Maiyah itu udah lengkap, semua udah lengkap, ilmu kita udah lengkap. Dari ranah agama, budaya, sosial, pemerintah, ekonomi, semua kita punya. Bahkan sampai sistem keamanan kita punya, kita nggak pernah loh nyolong di sini. Bahkan yang nyolong, ya nggak ada yang nyolong. Kita nggak pernah nyolong di sini, nggak ada yang sendal hilang. Saya meletakkan tas dimanapun, saya nggak bingung di sini. Saya pernah hilang cuma satu sandal, itu pun terbalik hilangnya. Kanan hilang, kiri enggak. Itu pun ketelesut, bukan hilang. Tapi nggak ada. Bahkan sampai sistem keamanan kita sebenarnya sudah aman di sini. Jadi pertanyaan berikutnya sebenarnya gini, ya kita tuh dititipi Maiyah dan Indonesia, ataukah kita hanya dititipi Maiyah saja? Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan berpikir kita. Oh ternyata kita cuma dititipi Maiyah, berarti kita harus bersikap seperti ini. Terus masalah solusi tadi, apakah mau teman-teman di luar ini dengan solusi yang kita tawarkan? Kita nggak pernah diajak runding juga, kita nggak pernah diajak ngumpul bareng juga enggak. Kita dianggap itu loh juga enggak, gitu kan? Maiyah itu dianggap juga enggak. Di luar sana lah gitu. Jadi gitu. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau curhat atau minum oase, itu silakan Mas. Nah ini langganan nih Mas ini. Itu dulu. Nama Mas, saya lupa namanya Mas. Maju Mas, berdiri Mas. Nuhun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ali, Mas. Oh, Ali. Iya, Mas. Saya mau mulai dari pertanyaan kenapa. Saya juga dulu sering di sini di depan itu dengerin Maiyah, masih tehelnya merah di depan. Jadi kita masih ngeleser ini. Kalau ditanya kenapa kenapa saya kesini, kenapa saya sering mengunjungi Kenduri Cinta, kita ini kayak lagi di lorong yang gelap. Perjalanan selama ini kita kayak di lorong yang gelap. Di kantor kita cerita sesuatu yang gundah gulana gitu, yang membuat sedih. Di rumah kita juga sedih di TV juga sedih, TV-nya juga sedih, lagu pun sedih. Sedihnya ngegantung, nggak sampai ke solusi. Di TV One kalau ada acara Liars Club atau apa, itu juga sedih karena nggak tuntas gitu, nggak selesai. Jadi kita butuh cahaya. Nah, cahaya. Ini adalah setitik cahaya yang kita lihat kemudian kita ke situ, kita mungkin ada jalan keluar di sini. Kita ke sini karena mungkin ada jalan keluar. Dan teman-teman yang menyiapkan ini pasti lebih istimewa dari itu.
Terus ada lagi, kalau saya pertama itulah yang mencari cahaya, kedua itu atau saya pernah dengar, tadi saya juga browsing, Nabi juga sering bilang, di mana ada perkumpulan di situ ada malaikat. Perkumpulan yang membahas kebesaran Allah, di situ ada malaikat duduk. Jadi banyak perkumpulan-perkumpulan yang membahas Allah, di situ ada malaikat. Nah, saya kesini juga termasuk pengen ketemu malaikat. Ya. Asal jangan minta ketemu Israel ya Mas. Nggak, ketemu Israel kalau bisa lebih cepat. Saya udah pengen mati Mas. Karena mati sekarang, mati besok, mati nggak maju, nggak mundur pas. Kalau Mayah ini mati, ada lagi Mayah-Mayah yang lain pasti bermunculan insya Allah. Kita juga nggak, artinya Allah sendiri yang melindungi Mayah ini. Kenapa kita kesini? Allah yang menggerakkan kita kesini. Itu cahaya dari situ. Saya bacakan hadisnya sedikit, saya browsing barusan. Supaya lebih komplit ke. Saya bacakan artinya kira-kira begini. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Subhanallah. Ini kita lagi diobrolin di langit. Iya, siapa yang gak kepengen lagi diobrolin kita semua di sini? Diobrolin sama malaikat-malaikat di kulon si Ali. Wah. Enggak lah, pasti saya nggak diomongin, yang diomongin Mas Fahmi. Iya, Mas Fahmi istimewa. Itu kedua itu kita dapat, artinya banyak ketenangan. Benar, kita datang ke sini kita mendapat ketenangan itu. Benar hadis ini. Benar, kita mendapat ketenangan, kita pulang ke rumah, apalagi kalau udah Cak Nun ngomong, kayaknya ya seberapa pun pembicara yang ada di depan, begitu Cak Nun datang, itu ibarat tayamum batal kalau udah ada air. Tayamum itu batal, wis ana banyu iki. Kalau udah ada air tayamum batal. Iki Cak Nun belum datang kan? Jangan ngomong lu. Ya itu. Artinya mudah-mudahan kita terus dirahmati Allah dan ini akan panjang sampai anak cucu kita pun mendapat kebahagiaan-kebahagiaan ini. Semoga di mana-mana tempat kita membicarakan ilmu, membesarkan Allah. Ya cukup sekian, kalau seandainya Mas Fahmi masuk surga tarik saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ali. Ada lagi mungkin? Nah itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati nurani saya terpanggil dengan pertanyaan kenapa saya harus datang ke sini. Ini sebuah sejarah bagi saya. Retorika yang sangat luar biasa, 17 tahun. Saya dulu kenal Kenduri Cinta itu 1 tahun 2 bulan baru bisa baca puisi. 1 tahun 2 bulan baru saya baca puisi. Saya jadi pengunjung, jadi penonton. Itu nggak gampang dulu untuk baca puisi. Masih zamannya W.S. Rendra almarhum, Taufik Ismail, Mbah Surip. Kalau saya, kenapa saya harus datang ke sini? Ada satu ketentraman dalam hati saya, kesejukan, kedamaian. Terus terang saja, apa yang dikatakan Mas Ali itu memang kita ini terpanggil oleh Allah. Sebenarnya bukan kita yang melangkahkan kaki, Allah yang menyuruh kita ke sini. Sama dengan saya setuju dengan Mas Ali. Bukan kegalauan, bukan
kegelapan, tidak. Bagi saya kenduri cinta ini apa ya? Tidak hanya sumur ilmu saja, banyak yang saya ambil. Sebuah komunitas secara pribadi, sebuah komunitas yang tidak jalur ke politis. Kalau Cak Nun bilang lu mau jungkir balik, mau merampok, mau korupsi, terserah. Mau sholat, gak sholat itu urusan sendiri-sendiri. Itu yang aku suka, karena kita ini membawa ke Tuhan gitu. Pernah nggak Cak Nun mengajarkan kita, memaksakan kita, kamu harus sholat? Enggak. Ini sebuah komunitas yang membebaskan jiwa saya gitu. Tapi ada satu batas-batasan dalam jiwa itu. Ini 17 tahun, enggak ada komunitas yang benar-benar menimba ilmu pada saya. Apa yang dikatakan Mas, tidak ada materi di sini, enggak ada. Apa yang mau dicari? Materi apa? Kalau saya secara jujur, ilmu yang saya bawa ke rumah. Saya kenal Cak Nun itu lautan jilbab di Surabaya. Kerinduan. Sama dengan saya kerinduan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setuju sama Mas Ali. Setuju banget. Mari kita bersama-sama. Tidak ada komunitas MAIA yang benar-benar jujur dalam hati, jujur dalam jiwa. Kalau saya mengingat, saya jadi penonton. 1 tahun 2 bulan saya baru bisa naik panggung. Belum masih zamannya Mas Hadi. Enggak gampang dulu. Ini saja, mari kita bersama-sama berMAIA yang secara jujur. Tidak ada penyesalan kenapa saya harus datang ke sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman? Oke. Nama dari mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni dari Bandar Lampung. Udah berapa kali ikut Kenduri Cinta, pulang pergi Bandar Lampung, Jakarta. Baru kali ini saya berani untuk ngomong. Karena kebetulan ngerasa tertantang, kenapa sih harus ke sini gitu loh. Saya berangkat tadi pagi dari rumah jam 8. Sampai sini kira-kira jam 7-an malam tadi. Saya juga bingung kenapa kok mau gitu capek-capek pulang pergi, subuh nanti harus pulang lagi ke Bandar Lampung. Saya ngerasa kayak semacam di sini kayak kena candu oleh Kenduri Cinta gitu. Jadi tiap bulan itu kayaknya, jadi udah masuk bulan baru, langsung ngeliat jadwal Kenduri Cinta tanggal berapa gitu. Ketika udah tahu tanggalnya, udah tinggal nyonteng di tanggalan, oh tanggal segini harus ke Kenduri Cinta. Kalau ada kegiatan lain, saya cancel gitu. Nah, apa sih yang didapatkan di MAIA semacam ini? Yang saya pribadi ya, saya pribadi mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang Cak Nun bisa mensimpelkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah untuk dipahami, dan itu dibuat sesimpel mungkin di forum-forum MAIA. Misalnya di luar sana banyak orang yang tujuannya itu bukan lagi kembali ke Allah, tapi tujuannya udah ke menuju surga tapi takut neraka gitu. Padahal surga dan neraka itu cuma makhluk. Jadi saya pernah baca ada seorang sufi, kalau nggak salah sufi wanita, dia tiba-tiba membawa air katanya, terus ditanya oleh muridnya, kenapa mau membawa air? Saya ingin memadamkan neraka katanya, supaya manusia
tidak takut lagi kepada neraka. Karena kebanyakan manusia sekarang yang ditakutkan neraka tapi nggak takut sama Allahnya gitu. Ya kan cemburu gitu loh. Neraka itu makhluknya Allah. Kenapa malah yang ditakutin neraka? Gitu juga surga. Orang sibuk sekali untuk mendapatkan surga, mengkapling-kaplingkan surga, tapi itu bukan ke Allahnya gitu loh. Nah, di Ma'iyah inilah saya mendapatkan semacam pencerahan seperti itu yang tidak didapatkan di forum-forum pengajian yang lain seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting saya sudah berani untuk bicara karena berbulan-bulan saya kayaknya mau ngomong tapi ragu, mau ngomong tapi ragu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Mas Roni, sekalian ngobrol aja kita dulu. Mas Roni kenal Ma'iyah mulai kapan? Kira-kira 2-3 tahun yang lalu, tapi awal-awal lewat YouTube. Datang ke Kenduri Cinta baru Baru kali. kayaknya bulan Maret kemarin. Bulan Maret istiqomah setiap bulan. Pernah sekali bolong waktu bulan puasa kalau nggak salah. Sekali bolong waktu gini. Tadi kan bercerita bahwa saya datang ke Ma'iyah itu seperti apa tadi itu? Candu ya. Iya. Udah candu padahal baru berapa bulan udah candu gitu kan. Sekarang gini, kalau saya boleh nanya ke pertanyaan-pertanyaan dari Mas Fahmi tadi, contohnya gini. Ini terserah Mas Roni mau dijawab. Seandainya Kenduri Cinta itu memang nggak ada gimana Mas? Saya pengen Mas Roni coba ngambari. Terserah, mau dijawab apa enggak terserah. Kalau misalnya nggak mau jawab, silakan bilang. Boleh. Jadi mau ada Kenduri Cinta ataupun enggak, ya hidup saya harus terus berjalan. Jadi seperti ini. Kalau semuanya kita kembalikan ke Allah, apapun yang Allah berikan kepada makhluknya harus kita ikuti, harus kita jalani. Mau misalkan nanti Ma'iyah seperti apa, ya kalau Allah menghendaki seperti itu ya kita ikuti saja seperti itu. Persis seperti seorang sufi tadi, saya cerita lagi, dia sampai ada perkataan dia seperti ini. Ya Allah, kalaupun engkau menghendaki aku di neraka, tidak apa-apa asalkan aku bersamamu, gitu. Jadi saya menafsirkannya, oh bisa jadi di neraka bareng Allah gitu kan. Lah yang lain kepanasan, si sufi itu mungkin, apa kamu jerit-jerit kepanasan? Gitu loh. Sedangkan dia bersama Allah, ya nggak mungkin dong neraka mau membakar Allah gitu kan. Orang saya sama Allah kok kamu membakar begitu. Jadi ketika kita bersama Allah, kita selalu ingat kepada Allah, mau ada Ma'iyah maupun enggak, hidup kita pasti akan selalu tenang. Mau dia di televisi ngakak-ngakak atau segala macam, atau di media sosial sekarang ribut-ribut terus-terusan, enggak masalah bagi kita seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin itu ya, oke terima kasih. Gini, saya coba nambahin sedikit ya. Gini. Tadi ngomong masalah media sosial juga, ngomong masalah teknologi, ngomong masalah televisi. Teknologi yang sekarang ini itu kira-kira menjauhkan yang dekat atau mendekatkan yang jauh? Menjauhkan yang dekat. Oke. Itu berarti merasa teknologi yang kita dapatkan itu bermanfaat. Kalau mendekatkan yang jauh berarti kan teknologi itu membuat kita ya tidak bersinergi dengan teknologi lah. Nah, Ma'iyah Kenduri Cinta, walaupun ada teknologi yang sebesar itu, teknologi yang secanggih itu, internet di mana-mana, video mudah didapatkan, bahkan kalau ada acara Kenduri Cinta, acara Ma'iyah kita bisa dapatkan dengan mudah dari internet. Tapi kenapa kok tetap ada orang datang ke situ? Ngapain saya jauh-jauh di YouTube ada? Ngapain saya jauh-jauh di caknun.com setiap ada acara Ma'iyah besar pasti diupload sampai 3 sesi. Sesi 1, sesi 2, tapi kenapa saya mau datang ke situ? Apakah yang dicari cuman kedekatan? Apa yang dicari cuman informasi? Apakah yang dicari apakah kemesraan? Who knows? Semuanya punya alasannya masing-masing. Tapi menurut saya yang harus kita pelihara itu adalah hal-hal seperti itu.
tidak memungkinkan. Jadi gini, kantor mungkin khususnya di startup teknologi internet informasi ya. Sekarang sudah banyak kantor yang tidak ada karyawan datang kantor. Sudah banyak. Dan itu sudah fenomena yang sangat luar biasa. Orang bisa bekerja dari manapun. Saya kerja di sini, kantor saya di Amerika bisa. Saya kerja di sini, kantor saya di Malaysia bisa. Ada orang yang kerjaannya dari dia lulus kuliah sampai sekarang dia kerjanya remote. Dia tidak pernah ngantor, tapi dia dapat uang per bulannya luar biasa. Tapi apa yang didapat dia dengan kantornya? Cuman uang. Sama kayak kita dapat teknologi informasi. Apa yang kita dapat dari teknologi informasi? Apa yang kita dapat dari YouTube misalnya? Cuma informasi. Bahkan informasi itu bisa dipilah-pilah. Itu enggak enaknya. Itu bahayanya. Kita udah pernah ngalamin hal itu. Kita udah tahu hal-hal itu. Orang bisa pintar hanya gara-gara dia motong suatu hal, suatu video panjang dipotong, dia bisa jadi viral. Ada suatu kebaikan dari awal sampai akhir kebaikan dipotong cuman dikit, dia kelihatan seperti tai, itu ada. Dan itu berbahaya. Nah, Ma'iyah menjaga itu. Ma'iyah berkumpul di sini itu menjaga itu. Mungkin kita duduk di sini nggak dapat ilmu 100%. Ada yang datang ke sini tidur, ada yang datang ke sini makan tok mulih, ada. Cuman yang didapatkan pasti lebih dari itu. Dan kita nggak ada curiga sama sekali. Itu yang dijaga Ma'iyah. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya kemesraan ini janganlah cepat berlalu gitu. Maksudku ya tahu sendirilah. Ya saya tahu teknologi informasi itu waduh luar biasa. Saya kerja di IT juga, saya kerja di startup juga. Saya tahu efek informasi itu seperti apa. Saya tahu, saya pernah kerja di media sosial, pernah bekerja di media nasional. Saya pernah bekerja di situ dan saya tahu dalamnya seperti apa. Saya tahu kekuatan sistem informasi itu gimana. Saya tahu kekuatan informasi yang dipotong-potong itu gimana. Saya tahu kekuatan pencitraan itu seperti apa. Saya tahu semua. Dan saya nggak akan buka itu. Ya nanti bakal tahu sendirilah. Zaman yang akan menjawabnya gitu. Mungkin itu aja. Masih ada waktu 5 menit. Mungkin satu orang lagi. Oke, Mas. Saya tak nambahin dikit. Wah, nambahin dikit. Tadi kan Mas Doni sedikit menjabarkan tentang era digital, ya kan. Ini saya juga ikut nambahin. Kenapa? Semoga bisa jadi jawaban buat teman-teman juga yang beberapa kali menanyakan. Saya sering ditanya, Mas, kenapa KC sekarang nggak ada streaming? Misalkan ya, itu satu contoh yang beberapa kali saya ditanyakan oleh banyak orang. Oke. Jadi begini, tadi yang sampaikan oleh Mas Doni itu, kita ingin ngajak kembali bahwa teknologi jangan sampai membuat kita manja, gitu loh. Kenapa sih kita kemudian kenapa sekarang KC nggak ada streaming misalkan? Itu sebenarnya lebih titik beratnya adalah yang namanya kita ngaji ya offline seperti ini, ketemu gitu loh. Ya ketemu seperti ini. Kenapa? Ketika kita datang muajahah ketemu bareng seperti ini, nuansanya kan pasti beda daripada kita dengan digital. Kalau kita ngaji dengan digital, kita bisa nyambi gitu loh. Kita nggak bisa fokus. Coba teman-teman ketika dengarkan atau nyimak video YouTube di rumah, kan bisa sambil tiduran, ya kan? Mungkin ada yang sambil buat pengantar tidur. Iya enggak? Iya kan? Tapi beda kalau kita datang seperti ini. Nuansanya kita dapatnya beda, pasti. Nah, jadi proses kenapa kita sudah nggak ada live streaming sekarang itu lebih titik beratnya ke situ. Kami di Rebuan misalkan, kenapa forum Rebuan kita pertahankan ada? Ya karena kita harus bertemu face to face gitu loh. Ada hal-hal yang harus kita bicarakan ketika kita harus bertatap muka gitu loh. Kita tetap ada misalkan grup WhatsApp untuk diskusi atau koordinasi tetap ada. Tetapi ketika bertemu langsung itu pasti nuansanya beda. Teman-teman juga pasti merasakan ketika chatting dengan orang lain di lain tempat atau kirim SMS, bahkan mungkin ketika telepon,
Itu kita kan gak bisa menebak raut mukanya seperti apa, nuansa hatinya seperti apa. Tapi ketika kita bertemu langsung, kita ngobrol apapun, kita paham situasinya. Sama dengan kita maiyahan seperti ini, ketika kita datang langsung, pasti kita dapat sesuatu hal yang berbeda. Jadi mohon teman-teman yang, ini semoga bisa menjadi jawaban teman-teman di sini yang beberapa kali menanyakan kepada saya atau pada teman-teman, kenapa KC sudah gak ada streaming, live streaming. Itu lebih ingin kita menjaga nuansa itunya. Kita bukan bermaksud meninggalkan teknologi, tidak. Tapi kita harus tetap menjaga ada nilai-nilai kuda-kuda yang pasti, fondasi yang kuat bahwa muajahah secara langsung, pertemuan secara langsung itu nilainya lebih bermakna, lebih bermanfaat. Ada nuansa yang tidak bisa kita rasakan ketika kita menyimak maiyahan melalui digital. Gitu. Jadi pasti akan ada satu hal yang berbeda dibandingkan kita tidak datang secara langsung. Kita datang secara langsung seperti ini, banyak sekali yang kita rasakan. Kita dapat kenalan baru, ketemu orang baru, nuansanya pasti baru. Tadi kan ada yang menyampaikan, Mas Roni tadi, kalau saya nggak datang kok kayak rasanya gimana gitu. Itu kan juga menjadi penyemangat gitu. Jadi saya mohon juga teman-teman apa yang tadi saya sampaikan, kenapa kita nggak ada live streaming lagi, bukan bermaksud kita ingin mengambil jarak dari teknologi, tidak gitu loh. Toh nyatanya kita tetap punya dokumentasi seperti ini. Gitu kan. Terus kadang juga ada pertanyaan, kenapa kok Kenduri Cinta nggak ada yang diupload ke YouTube? Memang sengaja kita tidak melakukan itu. Tidak ada akun YouTube atas nama Kenduri Cinta, tidak ada. Ya itu tadi yang kita jaga gitu loh. Kita jaga agar tadi kan Mas Ali menyampaikan Kenduri Cinta itu spesial. Nah kita jaga spesialnya itu, kita jaga bareng-bareng. Gitu. Pastilah kita pasti akan sama-sama menjaganya itu. Jadi ini semoga menjadi jawaban itu Mas Doni. Karena tadi Mas Doni sudah menyampaikan tentang era digital, informasi dan sebagainya. Ini semoga menjadi jawaban gitu. Mungkin itu aja Mas Doni. Lanjut tadi Mas yang di sebelah sana. Oke, terakhir Mas, sebelum masuk sesi pertama. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa dapat kesempatan lagi mengungkapkan isi hati di Kenduri Cinta. Yang menarik pertanyaannya tadi menurut Mas Fahmi ya? Oh ya, maaf, nama saya Galih dari Bandung. Jadi langsung aja, jadi saya sering dalam pikiran saya menganalogikan Kenduri Cinta. Sebenarnya bulan lalu saya sudah menganalogikan Kenduri Cinta langsung ke Cak Nun. Saya bilang bahwa Kenduri Cinta itu seperti pom bensin. Jadi manusia itu kan misalnya sebuah kendaraan. Kita sedang menyusuri jalan yang panjang dari saat kita lahir sampai nanti kita bertemu Tuhan mati. Kita kan pasti butuh bahan bakar. Bahan bakar itu ya ilmunya itu. Nah, saya menganalogikan Kenduri Cinta itu seperti pom bensinnya gitu. Jadi setiap saya datang ke Kenduri Cinta, saya tuh ngisi bensin. Ilmu-ilmu yang saya dapat dari Kenduri Cinta itu bensin saya untuk menelusuri jalan itu gitu. Jalan menuju Tuhan itu. Nah, Cak Nun sendiri kan sering berbicara ya menjelaskan banyak hal. Pasti dia menggali semua informasi-informasi itu dari tambangnya langsung. Tambang bahan bakarnya itu, yaitu Al-Quran yang Tuhan turunkan langsung gitu. Makanya kalau di YouTube itu berarti ini penjual bensin eceran, makanya berbahaya kan suka digabung-gabung oplosan gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya ditanya kalau Kenduri Cinta gimana, nggak ada gimana sih? Ya berarti kan sama aja pom bensin nggak ada gitu. Tapi kan banyak penyedia pom bensin gitu. Ada misalnya ya mungkin ada beberapa pom bensin, ada yang import, ada yang nasional. Mungkin yang saya rasa pom bensin yang terbaik yang saya baru temui di kehidupan saya ini adalah pom bensin Maiyah. Ya paling itu aja, terima kasih.